Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat orang tua. Jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Halo sanak, oke, kembali lagi Kang Irfan akan mendongengkan sebuah perjuangan satu keluarga yang diserang hiu saat liburan di akhir pekan. Nah, yang dimana akibat saat itu terjadi cuaca buruk, hujan, petir, bahkan air pasang malahan naik ke darat sehingga satu keluarga harus bertahan dari hiu kelaparan. Udah, tanpa berlama-lama dan kalian belum seduh kopi, seduh tuh. Udah, langsung aja kita gaskan. Ngopi lah atas sana. Cerita akan diawali memperlihatkan seorang bapak-bapak bernama Henry. Beliau adalah kebetulan seorang pemilik resort sebuah rumah di tepian pantai, yang dimana dalam telepon tersebut satu keluarga akan menyewa rumah Henry ini. Nah, karena ada satu keluarga yang akan menginap dan kebetulan salah satu barang kliennya itu dibawa oleh kurir, beliau pun keluar rumah untuk mengambilnya, tapi si barang malahan terbawa oleh air sehingga beliau pun juga ikut nyebur menyelamatkan barang tersebut. Dan ketika Henry ini udah jauh berjalan serta barang belum ia dapat, cobaan pun malahan datang silih berganti, yang dimana saat itu hiu berukuran sangat besar mengintai dirinya. Dan bahkan dapat kita pastikan beliau pun ya, wassalam. Sin pun berpindah ke salah satu keluarga yang sudah datang di pantai. Di sana ada Renda si ibu, Carlot si kakak, Tak si adik, dan satu lagi kita sebut aja si kakek. Lalu mereka pun memasuki rumah si Henry, yang ketika dicari beliau udah nggak ada ya kan, karena semua orang tidak mengetahui ada monster kelaparan yang mengintai di dalam air. 1 jam semua orang berada di sana, tapi tiba-tiba cuaca nampak begitu buruk dan pipa di bawah rumah terlihat amburadul disertai kebocoran sehingga si ibu berusaha menghubungi si tukang leding, yang alhamdulillahnya beliau mau membantu meski cuaca sangatlah buruk. Sedangkan anaknya si bontot bernama Tak malahan asik berjumpa dengan teman wanita baru. Bahkan saking terbawa suasana serta kerasukan jin iprit, dua sejoli ini pun melakukan adu bacot bergesekan yang diakhiri mandi junub bersama. Ibunya berusaha memanggil si anak, "Woi, nak, jangan berenang atuh," katanya ya kan. Tapi si bontot nampaknya tidak mendengar apa yang dikatakan ibunya. Ya wajarlah. Wala taqrabu jina innahu kana fakhisata wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati jina, sesungguhnya jina adalah salah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh sebab itu hati, telinga serta mata akan ditutup oleh kaum jin iprit terkutuk agar kita tidak pernah mendengar peringatan tersebut. Becky, ya begitulah nama si gadis ini. Ia pun terus membawa Tak untuk berenang lebih dalam, sedangkan Carlot menemukan paket ibunya serta tubuh dari Henry yang udah terbagi 2. Seketika Carlot panik dan melihat si hiu sedang berjalan perlahan mengintai 2 pasangan dadakan tersebut. Lalu ya, si hiu pun mulai mengejar mereka berdua, dan Tak karena terlebih dahulu berenang ke tepian, ia pun selamat tapi tidak dengan Becky. Kan si hiu pun menerkam dirinya, bahkan mencoba menyeret Becky ke tengah laut lagi. Namun karena sutradara masih pengen lihat melonnya, ia pun menyuruh hiu untuk melepaskannya meski Becky dalam keadaan terluka parah di kaki kebanggaannya. Lalu ia pun dibawa ke dalam rumah untuk mendapatkan pertolongan pertama, yang pada saat itu untungnya ada si kakek pensiunan dokter bedah hewan. Ya, bedah hewan. Kemudian saat itu juga datanglah si abang leding, sebut aja beliau bernama Kadap. Dan karena si Becky udah banyak kehilangan darah, rumah sakit pun tetap menjadi tujuan utama.
Kemudian mereka semua pun berjalan di tengah cuaca buruk dan setelah menghampiri mobil, ya, tiang listrik pun menghujamkan dirinya tepat terkena bagian depan mobil yang ingin berangkat. Dan karena semua orang terjebak serta mobil sangat rusak, si ibu pun harus menghancurkan kaca belakang dengan sebuah tangga hingga semua orang pun berhasil selamat dan menuju rumah kembali. Tapi beda dengan Bang Kadap, di tengah satu keluarga itu di jalan menuju rumah, malahan abang ini dihantam oleh terjangan air pasang mengakibatkan air masuk bersama hiu pemangsa. Lalu abang ini pun berusaha bersembunyi berharap ia tidak terlihat, namun ketika merasa aman dan mulai keluar dari persembunyian, tiba-tiba scene pun diperlihatkan ke satu keluarga yang udah sampai di rumah kembali. Mereka harus bertahan sejenak menunggu badai ini cepat berlalu. Tapi bukannya meredakan suasana, malahan si kakek sesak napas akibat kedinginan. Bukan hanya itu, ketika si ibu panggil si Kadap nggak nyahut-nyahut ya kan. Karot serta Tak pun berusaha menyusul ke bawah basement, tapi memang benar Kadap tidak ada di sana. Lalu mereka pun mencoba masuk ke dalam air. Ya, dapat kita lihat si hiu ternyata juga ada di sana. Dan Carlot berbicara kepada Tak bahwa kakinya seperti ada yang menyenggol hingga ya, semua orang pun berusaha mencari tempat tertinggi. Pokoknya menjauhlah dari air ya kan. Dan si ibu pun juga menyaksikan pasti yang membunuh si Kadap tidak lain si hiu ini. Di lain tempat terlihat si ayah bernama Carlos malahan diberhentikan oleh polisi bahwa beliau tidak boleh melanjutkan perjalanan dikarenakan cuaca serta jalanan dekat pantai mengalami kebanjiran. Otomatis si ayah semakin panik ya kan, bagaimana nasib keluarganya. Ya, meski beliau mengalah untuk mundur terlebih dahulu, tapi juga mungkin nantinya Carlos akan mencoba menerobos demi menyelamatkan keluarganya. Balik lagi ke satu keluarga ini yang dimana mereka masih saja bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan sampai akhirnya si kakek datang dengan sebuah pancing beserta umpan daging yang sangat besar. Dan ketika umpan sudah digigit, Carlot pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Sedangkan Tak yang meski sangat takut, ia pun juga harus nyemplung ke dalam air hingga mereka berdua kembali ke tempat aman sementara. Di lain tempat kita akan diperlihatkan cuaca semakin buruk. Air pasang bertambah meluap membuat hiu secara beringas mencoba merangsek masuk ke rumah tersebut. Sedangkan Markus dan ayah Becky malahan bertemu di tengah badai sehingga mereka akan mencari secara bersama-sama. Balik lagi ke satu keluarga ini yang ketika air semakin naik, kakek pun mengatakan kepada Renda untuk pergi saja membawa anak-anaknya. Sedangkan dia akan berdiam di tempat ini menunggu pertolongan. Tapi boro-boro mereka hendak pergi malahan karena air sudah tak tertahankan ingin keluar. Akhirnya pintu tersebut pun jebol dengan membawa hiu di dalamnya. Dan karena si kakek memang sangat mencintai cucunya, beliau pun berusaha melawan hiu untuk mengalihkan perhatian meski ya, si kakek ditarik ke dalam air membuat mereka harus mengikhlaskan kepergiannya. Lalu si ibu berusaha kembali meminta bantuan. Memang tersambung dengan polisi, tapi karena kebanyakan rasa senang ya kan, waktu pun dibuang-buang untuk berbicara. Coba saja ya kan fokus kasih alamat, mungkin secepatnya mereka akan ditolong dan kesempatan itu pun tidak datang dua kali. Lalu karena air sudah naik ke atas, semua orang pun kembali terjebak bersama hiu hingga si ibu memiliki ide untuk membuka jendela. Dan hiu pun berhasil keluar dari rumah, dikira sudah aman. Markus dan ayahnya Becky sedang berada di luar rumah. Yang pasti tujuan melepaskan hiu keluar rumah akan membahayakan dua lelaki ini. Ya, benar saja, ketika mereka hampir sampai untuk menolong keluarganya, hiu nyatanya juga sudah berada di sana yang membuat Move! I have to get
The shark is under you. Stay still, okay? Benar sekali, serangan kembali dilancarkan sang hiu kepada ayah Becky sehingga yang selamat pada saat itu cuma Markus. Ya, itu pun dibantu istrinya menggunakan spray panjang ya kan untuk menarik Markus ke dalam rumah. Sedangkan Becky yang terpukul telah kehilangan seorang ayah, Markus pun berjanji akan menjaga Becky seperti anak sendiri dan menyelamatkannya. Setelah itu, Charlotte dan Tak pun pergi ke atap rumah meminta bantuan dan setelah direspon oleh penyelamat, tiba-tiba ya elah, ya kan malahan mereka berdua rata disergap ombak dan parahnya ketika pengen meminta bantuan menembakkan suar, rekaman hiu pun kembali tersaji. Sedangkan satu keluarga ini terus berusaha menyelamatkan diri dari kebanjiran dan semua orang pun sedang berada di titik paling tertinggi yaitu atap. Namun nampaknya meski mereka sudah terhindar dari banjir, rumah tersebut pun tidak kuat menahan gesekan ombak sangat deras. Sehingga diambil kesimpulanlah Tak pun akan berenang ke arah pelampung karet. Semoga saja dia berhasil sebelum rumah yang menjadi pijakan mereka runtuh oleh gelombang. Di sana terlihat Tak dikejar-kejar oleh sang hiu, tapi karena ia mendapatkan privilege dari sutradara, Tak pun selamat dan mencoba menghubungi tim penyelamat. Iya sih, terhubung ya kan, namun seperti di negara Konoha ketika kita pengen mendapatkan keadilan serta pertolongan, bukannya segera dibantu, malahan pertanyaan-pertanyaan tidak jelas hanya akan membuang waktu-waktu saja. Dan Tak akhirnya berusaha sendiri untuk mencapai semua keluarganya sehingga satu persatu naik ke atas perahu. Sedangkan si ayah akan melakukan serangan fatality menggunakan ulti Jilong serta didukung Inspire beritem Windtalker dan Scarlet Phantom. Bahkan karena beliau begitu sangat marah, kekuatan Edora pun diambil membuat si Bane Hiu harus kejang-kejang menerima sengatan listrik. Oke teman-teman, segitu aja pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah ucapkanlah alhamdulillah saat kamu bisa duduk bersama dengan keluarga karena ada seseorang di suatu tempat yang ingin sekali berkumpul bersama keluarganya. Dan keluarga seperti layaknya sebuah pohon, kita semua tumbuh ke arah berbeda namun akar kita tetap satu. Saya Irfan izin pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.